Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah obrolin ya, betapa autofagi itu tipikalnya hasilnya bisa samar-samar banget. Hasilnya nggak tampak nyata dan jelas sama sekali tidak bisa instan. Khususnya untuk yang kondisinya so-so, biasa-biasa aja, yang udah kepala 5 atau lebih, tapi bisa juga sih yang umurnya di bawah itu. Gimana ya ini mesti kita sikapi? Karena ya kalau nggak disikapi, ini bisa terasa jadi kayak jurus nggak guna gitu. Terus kitanya bisa kebawa ogah-ogahan untuk meraktekin, padahal bisa aja diam-diam itu bernilai healing yang amat lumayan untuk jangka panjang. Sayang kan ya kalau disia-siakan. Yolah, izin ini ada beberapa tips yang merupakan opini pribadi lah ya dari saya, yang bukan dokter, bukan profesional, sekadar some guy from the internet lah gitu. Tip pertama nih ya dari saya, mantapkan spiritual purpose. Kalau saya fasting gitu ya, puasa melulu karena pengen dapat autofagi, pengen dapat healing yang spektakuler, terus gak dapat, waduh, bisa kerasa hampa kan ya. Cuma kalau saya ini meyakini segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya puasa itu karena niat ibadah, lillahi ta'ala, ada spiritual purpose yang mantap, semangat insya Allah akan terus kejaga, nggak kendor. Kalau udah kayak gitu, dapetin autofagi itu terasa sekunder. Dapat ya syukur, alhamdulillah, tapi bukan itu tujuan utama. Apapun hasilnya secara kesehatan, puasan batinnya jadi selalu dapat tuh. Kira-kira kayak gitulah ya, kalau tipikal muslim kayak saya. Tapi yang non-muslim ini bisa juga punya versi spiritualnya sendiri-sendiri. Kehidupan ini kan titipan gitu ya, dari sang kuasa. Dan kalau kita terus berupaya untuk menjaga titipan ini dengan sebaik-baiknya, secara batinnya kita dapat kepuasan kan ya. Soal berhasil enggaknya, jurus fastingnya kita pasrahkan kepada sang kuasa, tapi minimal kita udah berupaya, atau gimana lah gitu. Tapi intinya, kalau secara batinnya kita setel dengan tepat, maka semangat fasting, semangat healing kita tidak gampang kendor, walaupun kita tidak melihat hasil yang kelasnya spektakuler. Tambahannya lagi ya, masih terkait juga dengan aspek spiritual ini, kita mesti meningkatkan dan memantapkan kesabaran juga. Tapi gimana? Hampir semua jurus preventif, jurus sehat untuk jangka panjang, itu membutuhkan kesabaran kalau mau sukses. Kesabaran adalah kunci. Lanjut lagi yang ketiga, kita mesti memperkuat kebersamaan sosial. Manusia ini kan makhluk sosial. Udah diajarin sejak kita SD, kecuali si Ople lah ya. Dulu pas diajarin sama bu guru, dia malah ngiler tuh, tiduran. Walah, bleh. Kelihatan ataupun nggak kelihatan hasilnya dari kita meraktekin jurus ini dan itu. Tapi kalau rame-rame dengan suatu komunitas, dengan teman-teman kita, andai tolan, semangat kita itu bisa terus terjaga. Saya ngerasain udah extended fasting, intermittent fasting, kayaknya biasa-biasa aja sih. Tapi banyak teman yang satu komunitas lumayan tuh. Ada yang ngerasain turun bobot, ada yang jadi lebih sehat, ada yang gula darah trigliserid membaik, dan seterusnya. Ya udahlah, rasa bagus juga kan ya kalau kayak gitu. Solidaritas sosial ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa juga kita itu meraktekin fasting gitu ya, karena nemenin temen yang misalnya dia itu recovery dari kanker lah, atau recovery dari stroke, atau nemenin suami, istri, atau anak yang pengen ngecilin perut, atau apalah gitu. Tujuan utamanya jadi solidaritas dan kebersamaannya itu. Syukur-syukur autofagian dapat sekalian, alhamdulillah. Lanjutnya ya, yang keempat, tingkatkan ilmu dan pemahaman tentang autofagi. Sering ya, orang itu mutung, nggak mau lagi meraktekin jurus fasting atau apa gitu, yang bisa ngecengin autofagi, melulu karena nggak paham dan nggak tahu ilmunya. Nah, kalau udah paham, situasinya bisa lain. Kalaupun nggak ada hasil yang terasa nyata, ini nggak terasa celingak-celinguk kayak clueless. Jadi, bisa aja terus semangat, terus meraktekin jurus-jurus yang secara jangka panjang itu bermanfaat. Nah, gimana sih caranya ningkatin ilmu dan pemahaman? Ya, 1001 lah ya caranya. Bisa dengan cara monitor kanal-kanal kesehatan kayak kanal kita ini. Atau kalau dianggap kanal sini amatiran, silakan aja cari kanal yang lebih ilmiah. Atau ada juga mungkin yang pengennya kanalnya itu diasuh sama yang gemulai dan semuhai gitu. Walah, sesuai selera lah ya. Bisa juga coach atau mentornya itu di dunia nyata. Asalkan tentunya jangan kacamata kuda. Udah gurunya satu, ilmunya pas-pasan pula. Wah, kalau kayak gitu besar juga resikonya. Kayak orang berhenti di lampu merah nih ujungnya ya. Kalau udah paham itu ya udah, kalau merah berhenti, hijau jalan. Tapi kalau nggak paham, wah bahaya tuh. Jeder, dia nekat terabas lampu, wah terus diseruduk sama truk ngangkut mbek. Walah, kalau truknya ngangkut pas batangan sih masih mending. Ini mbek, kurang elit kan ya. Lanjut aja lah ya, yang kelima. Jadikan fasting atau semacam itu bagian dari rutinitas dan gaya hidup. Tadi ya, secara spiritual dan sosial udah dapat kepuasan batin, terus secara keilmuan, pemahaman juga udah dapat. Tapi kalau belum ada pembiasaan, itu secara fisik ya, tahu sendiri kan,
praktekin extended fasting gitu ya. Kalau fisik kita belum teradaptasi, itu bisa kerasa berat banget. Ujungnya bisa kena mental juga. Maka dari itu, soal jurus-jurus fasting, workout yang bisa ngejengin autofagi, ya kalau pengen dapetin autofagi kenceng yang rutin, pembiasaan-pembiasaannya mesti dilakuin juga sampai jadi rutinitas dan bagian dari gaya hidup keseharian. Selanjutnya nanti kalau udah jadi gaya hidup, skalanya jadi ringan kan ya, seamless. Dan kalau ringan gitu, kita jadi nggak gampang mutung, nggak terbebani oleh fisik kita yang malas. Kayak orang mandi lah gitu ya. Orang kalau yang malas mandi itu bilangnya, percuma mandi, ntar juga kotor lagi, apalagi kalau guling-guling di empang, pasti kotor banget. Walah, malas mandi terus guling-guling di empang. Lanjut aja sekarang yang keenam. Ciptakan titik ukur yang bisa dikuantifikasi. Idealnya kayak gitu. Ini mestinya kita perlu pertolongan dari pakar profesional ya. Mengingat indera kita itu terbatas kapasitasnya untuk mengapresiasi autofagi yang samar-samar, mestinya ada tuh ukuran-ukuran kuantitatif yang dimunculkan oleh para pakar mumpuni, sehingga dari waktu ke waktu kita bisa mengukur progres-progres healing kita termasuk autofagi. Sementara belum ada yang baku ya wis, kita mesti cari-cari sendirilah ya. Kalau makin lama makin memburuk, nah berarti healing kita nggak terlalu jalan tuh, autofaginya dipastikan kesendat-sendat juga. Tapi kalau stabil, apalagi membaik seiring usia lah, semangat untuk mempraktekin jurus-jurus sehat bisa jadi meningkat toh, tapi bisa juga malah jadi jumawa terus ugal-ugalan. Walah, tapi biasanya kayak gitu tuh yang belum subscribe ke kanal sini. Yang ketujuh, perkuatlah autofagi itu dengan kombinasi jurus-jurus healing yang lain. Nah ini terakhir lah ya, bisa dibahas khusus nih. Gitulah ya kira-kira, ada 7 tips untuk menjaga semangat kita. Andai kan udah praktek fasting atau apa gitu yang sifatnya ingin memperkuat autofagi, tapi nggak ngerasain perubahan-perubahan yang berarti atau cuma ngerasain hasil yang samar-samar saja. Kalau ada yang tahu, ada yang punya tips-tips lain, silakan aja sharing di kolom komentar. Tapi kalau nggak punya tips, ya nggak usah sharing. Ya iyalah, walau begitu nggak sharing pun kalau mau komen silakan. Terima kasih.